Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsoni Rezeki. Saya akan menjelaskan simulasi dari analisa airport dari jurnal yang sudah saya kumpulkan sebelumnya, yaitu di mana bahwa di airport ini terbagi dari tiga proses check-in, yaitu check-in terpusat, di mana pada konsep ini penumpang di bagasi diproses di counter check-in yang berlokasi dan terpusat. Jadi semua penumpang itu pasti ke centralized check-in ini, yaitu untuk dipisahkan antara perusahaan penerbangan tertentu, tujuan penerbangan tertentu mau kemana, terus klasifikasi penumpang, VIP dan lain sebagainya. Lalu untuk check-in terpisah, yaitu penempatan counter check-in dialokasikan pada beberapa zona terpisah pada kompleks terminal. Lalu untuk selanjutnya yang ketiga, check-in pintu. Nah, ini untuk penumpang yang bagasinya diarahkan langsung ke boarding gate atau pintu keberangkatan serta proses check-in yang dilakukan di depan boarding gate atau boarding lounge atau ruang keberangkatan sebelum pesawat itu diberangkatkan. Semacam ruang tunggu. Oke, simulasinya seperti ini. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya menggunakan hanya 120 penumpang. Ketika saya menggunakan 1000 penumpang sesuai dengan jurnalnya yang di sini, terdapat 1000 penumpang, itu terjadi kesalahan. Di skema keberangkatan, di create-nya. Jadi create-nya sudah saya coba rubah di unit jam juga, tapi masih belum bisa. Jadi saya menggunakan 120 orang, di mana dibagi menjadi 30 dan 30 di setiap kedatangan. Baik, langsung saja saya jalankan simulasinya. Jadi dari kedatangan penumpang itu ditahan dulu di sini agar mereka mengantri di loket 1 Garuda, loket 2 Garuda Surabaya Jakarta, lalu akan dipusatkan di Garuda Sub Jakarta, sehingga masuk langsung ke loket Garuda, langsung masuk di ruang tunggu Garuda sebelum atau boarding gate untuk khusus Garuda. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Dengan maksimum 120 penumpang. Average-nya muncul 112,50. Untuk datanya seperti ini, waktu rata-ratanya yang dibutuhkan untuk setiap prosesnya. Half width, minimum value, lalu ada maximum value, maksimum orang, maksudnya maksimum entity. Seperti ini yang lain ya, seperti ruang tunggu dan lain sebagainya. Terus ini proses mengantrinya, rata-rata yang dibutuhkan waktunya yang digunakan. Maksimum mengantri satu orang. Jadi saya bikin di sini simulasinya lebih cepat supaya tidak memakan waktu lama, dan mengantri setiap orang satu antrian gitu. Jadi maksimum value 1 semua di sini. Oke, ini terakhir pintu 1, pintu 2 prosesnya. Ini antri 1. Nah, ini data grafiknya. Dan ini total number size-nya. Dengan jumlah orang 120 penumpang. Baik, jadi saya menggunakan
4 loket di sini. Jadi Garuda ada 4 loket, yaitu 2 untuk Surabaya Jakarta dan 2 untuk Surabaya Bali. Setelah itu yang Citylink juga ada 4, yaitu Surabaya Jakarta 2, Surabaya Bali juga 2, yang akan dipisahkan mengkerucut dari Surabaya Jakarta ya ke Surabaya Jakarta untuk check-in terpisahnya. Untuk Surabaya Bali juga Surabaya Bali Citylink di check-in terpisahnya. Nah, ini check-in pintu dari sini. Lalu setelah itu ke loket check-in pintu, habis itu langsung masuk ke ruang tunggu Garuda dan ruang tunggu Citylink. Setelah itu selesai, penumpang berangkat. Jadi kenapa saya bikin 4 proses kedatangan atau create, karena satu kedatangan tidak bisa dijadikan banyak cabang, banyak koneksi. Jadi makanya kenapa harus dipisah sendiri-sendiri. Karena di sini saya pakai record untuk mencatat itu tadi, mencatat kedatangannya berapa, mencatat average-nya berapa. Baik Pak, untuk presentasi saya cukup sampai sini, dan datanya tidak bisa sama seperti jurnal yang saya kumpulkan sebelumnya, karena di sini menggunakan distribusi Poisson. Sedangkan di sini saya hanya menggunakan expression dengan kondisi seperti ini. Tria 56,74,9,119. Baik, untuk presentasi saya cukup segitu dulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata atau salah dalam mensimulasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.